Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Dialah yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, lalu mengujinya dengan hawa nafsu dan godaan syaitan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini manusia tidak pernah lepas dari ujian. Di antara ujian terbesar adalah maksiat, perbuatan yang menjauhkan seorang hamba dari rahmat Allah. Namun, tidak semua maksiat memiliki akar yang sama. Ada maksiat yang lahir karena lemahnya diri dalam menahan hawa nafsu, dan ada pula maksiat yang muncul dari kesombongan yang mengakar dalam hati. Seorang ulama besar, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, pernah memberikan pelajaran yang sangat dalam. Beliau menjelaskan bahwa setiap maksiat yang terjadi karena syahwat, hawa nafsu, maka masih diharapkan ampunannya. Adapun maksiat yang terjadi karena kesombongan, maka itu menyerupai dosa iblis. Mengapa demikian? Karena orang yang bermaksiat akibat hawa nafsu, meskipun ia jatuh, biasanya masih memiliki rasa penyesalan. Ia sadar bahwa dirinya lemah, dan dari situlah pintu taubat terbuka. Seperti manusia yang tergelincir, lalu bangkit kembali memohon ampun kepada Rabb-Nya. Namun berbeda dengan maksiat yang lahir dari kesombongan, kesombongan adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ia membuat seseorang merasa lebih baik, lebih tinggi, bahkan enggan tunduk pada kebenaran. Inilah dosa pertama yang terjadi di langit ketika iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena sombong dan merasa lebih mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari sinilah kita belajar bahwa tidak cukup hanya menjauhi maksiat secara lahiriah. Kita juga harus membersihkan hati dari kesombongan, karena kesombongan bisa membinasakan amal-amal kita tanpa kita sadari. Maka dalam kajian ini kita akan bersama-sama memahami bahaya memperturutkan hawa nafsu, dampak buruk kesombongan dalam kehidupan, serta bagaimana cara menjaga hati agar tetap tunduk dan rendah di hadapan Allah. Semoga melalui materi ini, kita semua diberikan taufik untuk memperbaiki diri, menundukkan hawa nafsu, dan menjauhkan hati dari sifat sombong. Dan semoga apa yang disampaikan dalam kajian ini, yang disajikan oleh channel Rahmatan Lil Alamin, menjadi wasilah hidayah dan kebaikan bagi kita semua. Wallahu a'lam bisyawab. Memperturutkan hawa nafsu dan takabur. Wa an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, kullu ma'siyatin an syahwatin, fa innahu yurji ghufranuha. Kullu ma'siyatin an kibrin, fa innahu la yurji ghufranuha. لأن معصية إبليس كان أصلها من الكبر، وزالة سيدنا آدم كان أصلها من الشهوة. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu, setiap perbuatan maksiat yang muncul akibat dorongan hawa nafsu itu masih dapat diharapkan ampunannya. Tetapi setiap kedurhakaan yang muncul karena adanya rasa takabur, maka jangan diharapkan ampunannya. Karena kedurhakaan iblis itu timbul dari adanya sifat takabur, sedang kesalahan Adam AS itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berikutnya adalah maksiat karena takabur. Maksiat yang lebih berbahaya adalah maksiat karena takabur, yaitu ketika seseorang tahu perintah Allah tapi enggan tunduk, menolak nasihat karena merasa lebih benar, merasa amalnya sudah cukup menyelamatkan. Inilah dosa iblis. Iblis tidak menyangkal perintah Allah, tetapi ia berkata, aku lebih baik darinya. Ia tidak berkata, aku salah. Jamaah rahimakumullah, takabur bisa muncul dari ilmu, dari jabatan, bahkan dari ibadah. Seseorang bisa rajin salat, rajin ke masjid, tetapi hatinya merasa paling benar, paling lurus, dan mudah merendahkan orang lain. Padahal Nabi bersabda bahwa sebesar biji sawi saja kesombongan dapat menghalangi seseorang masuk surga. Maka marilah kita berhati-hati. Jangan sampai kita selamat dari maksiat lahir, namun binasa karena kesombongan batin. Aqulu quli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Sebagai penutup, marilah kita renungi kembali nasihat penuh hikmah dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa setiap maksiat yang lahir dari hawa nafsu masih menyimpan harapan ampunan karena pelakunya sadar akan kelemahannya. Namun maksiat yang bersumber dari kesombongan adalah jalan yang berbahaya karena ia menutup pintu taubat, sebagaimana yang telah menjerumuskan iblis ke dalam kehinaan yang abadi. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat takabur, dilembutkan hati untuk selalu tunduk kepada Allah, dan diberi kekuatan untuk melawan hawa nafsu yang menyesatkan.
kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa setia channel ini atas dukungan like, subscribe, dan share yang telah diberikan. Semoga setiap kebaikan yang Anda lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir, dan semoga apa yang disampaikan dalam tayangan ini membawa manfaat, menambah ilmu, serta mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.